Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita aturkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang syurutus sihhatil jamaah, syarat sahnya salat jamaah. Ada 5 perkara, udah lewat. Nah, sekarang yang kita bahas adalah iktida'u ba'din nasi bi ba'din, yaitu apa? Ketentuan seseorang untuk mengikuti sebagai imam itu. Jadi kalau apa ya? Kalau ibarat katanya mah ada yang boleh, ada yang enggak begitu. Qala al-musannif rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Yahzuzu an yata'annama khurru bil abdi. Yang pertama tuh apa? Kita orang yang merdeka. Kalau dulu masih ada zaman orang jadi statusnya hamba sahaya atau budak, ama orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu ya kayak kita nih, merdeka bukan budak. Kalau dulu zamannya Nabi masih banyak perbudakan gitu. Makanya di kitab ini dijelaskan batuk ya. Yahzuzu an yata'amma, boleh seseorang berimam atau bermakmum gitu ya. Orang apa? Orang yang merdeka bil ba'di, dengan seorang yang yang hamba sahaya. Nah lah. Jadi orang yang merdeka boleh apa? Menjadi makmum budak hamba sahaya, boleh. Dan boleh juga wal baligu, seorang yang dewasa, bil murahiki, bermakmum atau menjadi makmumnya daripada imam seorang yang hampir balik. Nah, berarti dia masih bocil tuh, tapi udah mau balik. Boleh seorang yang dewasa bermakmum kepada seorang yang masih kecil udah mau balik. Yang penting apa? Yang penting ini nih ntar. Wala yasihu, dan enggak boleh atau tidak sah qudwatu rajulin bimar'atin, seseorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan. Enggak sah tuh salatnya. Atau seorang laki-laki salatnya di belakang cewek, di belakang seorang wanita. Tuh, kadang-kadang masih banyak tuh kalau misalkan salat Id tuh. Karena enggak inian ada apa? Ada laki-laki yang salatnya di belakang cewek. Nah, itu sebenarnya enggak sah. Seharusnya kalau misalkan masih bisa dikondisiin tuh ya cewek tuh di belakang, atau bisa dipakai kayak misalkan yang wanita di atas, yang laki di bawah gitu. Di masjid tuh ya, karena biasanya masjid 2 lantai itu. Wala qarin bi ummi, dan enggak sah seorang qori. Seorang qori itu apa ya?
seorang qari bermakmum kepada orang di ummi, orang yang buta huruf, orang yang bacaannya salah. Wal qariyu, siapa orang yang pembaca tersebut? Qari itu membaca ya. Huwal ladzi yusinul Fatihah, orang yang udah mantap bacaan Fatihahnya, yang boleh jadi imam. Wal ummiyu, dan siapa orang yang buta huruf tadi, ma yahilu, orang yang keliru bi harfin, dengan huruf-huruf dengan huruf-huruf Arab atau huruf-huruf dari bacaan surat Fatihah, au tasdidatin, atau tasjid di dalam Fatihah gitu. Jadi ada ketentuan. Nah, makanya ada syarat untuk menjadi imam, tapi enggak ada syarat untuk menjadi makmum gitu. Kalau jadi imamah ada syaratnya, harus Fatihahnya minimal, meskipun baca Qur'annya kadang-kadang masih kepletot gitu, masih belum benar, minimal banget bacaan Fatihahnya udah mantap, udah bagus gitu. Dari mananya? Dari pengucapan hurufnya, makhrajul huruf, sama dari itu di Fatihah ada kurang lebih 17 tasdid. Itu harus dibaca benar-benar gitu, diperhatiin gitu. Wal hikmatu sholatul jumu'ah, dan ternyata salat jamaah itu banyak banget hikmahnya. La ansyaka annana biqamaihi jama'atin najtama'u, kita nih yang mendirikan salat berjamaah, biasanya kita berkumpul satu hari satu malam di suatu tempat untuk melaksanakan salat jamaah, biasanya di mushola, di masjid gitu ya. Yaqiful kabiru bijani bi sogiri. Nah, biasanya tuh kalau di masjid atau di mushola diatur biar kondusif. Biasanya orang dewasa berdirinya di samping anak yang kecil, biar supaya nggak bercanda. Wala mizazuhu wal amiru bijani bil hakiri. Dan seorang presiden, seorang pemimpin di samping rakyatnya gitu. Kalau di masjid mah, kalau misalkan berjamaah, la faraqa bainahuma wala mizazata, dan enggak ada perbedaan antara keduanya nih tadi, antara siapa? Antara si pemimpin sama rakyatnya. Enggak ada keistimewaan. Yang lebih istimewa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menghadap sebagai seorang hamba, sebagai lagi sholat gitu. Tidak ada perbedaannya gitu antara seorang pemimpin dan rakyatnya.